Kemudian bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah paru-paru. Jadi dari trakea kan ke bawah menuju paru-paru dan ke samping untuk masuk ke rongga-rongga paru-paru kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya ada bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus, di mana di dalam bronkioli ini tidak terdapat cincin lagi, dan pada ujung bronkioli terdapat gelembung paru atau gelembung hawa yang disebut alveolus pada ujungnya ya guys. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Gambarnya masih sama seperti yang ada di atas tadi. Alveolus ini terletak di ujung bronkiolus, berbentuk gelembung-gelembung yang kecil dan berdinding tipis. Bentuknya seperti anggur dan diselubungi banyak pembuluh kapiler. Nah, ini fungsinya untuk pertukaran oksigen dan CO2 tadi ya, tentang hubungannya dengan bernafas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Nah, dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian itu memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Kemudian, dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Nah, gelembung-gelembung ini memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Nah, ini ada organ-organnya, letak-letaknya. Saluran pernafasan urut dari rongga hidung, faring, laring, kemudian bronkus, bronkiolus, dan ke alveolus. Kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme pernafasan manusia. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa pernafasan dibagi menjadi dua ya, pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Di pernafasan dada, udara masuk akan menyebabkan tulang rusuk terangkat karena kontraksi antar otot tulang rusuk ya. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Dan sebaliknya, saat udara keluar, otot antar tulang rusuk atau interkosta berelaksasi, kemudian volume rongga dada akan mengecil. Nah, pada pernapasan perut, saat udara masuk, otot diafragma berkontraksi, jadinya diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kemudian udara keluar, otot diafragma kebalikannya yaitu relaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, di sini lebih jelasnya lagi. Pada saat melakukan pernafasan dada dan perut, perbedaannya ada pada otot yang digunakan ya. Kita hilangi dulu merah-merahnya agar tidak mengganggu tampilannya. Dah, selesai. Nah, kembali ke atas. Saat melakukan pernafasan dada yang terjadi pada dadamu ketika menghirup udara atau inspirasi,
yaitu berkontraksi, otot antara tulang rusuknya, rongga dada membesar, volume udara naik, dan tekanan dalam rongga dada menjadi lebih rendah daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kayak oksigen masuk. Nah, saat masuk kan bisa dipraktekkan juga saat menghirup udara, tentu rongga dada akan membesar ya. Berarti volume udara yang masuk itu akan naik. Rongga dada membesar, kemudian otot-otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Nah, tekanan ini berkebalikan dengan volume udara. Berhubungan dengan hukum Boyle yang dapat kalian baca pada materi aplikasi sistem pernafasan manusia, di mana volume itu berkebalikan dengan tekanan. Saat volume naik, tekanan udara dalam rongga dada akan menurun karena udara masuk sehingga tekanan dalam rongga itu lebih rendah daripada tekanan di luar. Seperti itu. Kemudian untuk saat menghembuskan udara atau ekspirasi, nah ini kebalikannya. Saat kita menghembuskan nafas, begitu. Kemudian otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau relaksasi. Kemudian turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Dan tekanan dalam rongga akan menjadi lebih besar. Kemudian volumenya turun. Udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Ini sebenarnya kebalikannya ya. Bisa kita bayangkan, kita praktekkan saat kita menghembuskan nafas, rongga dada akan kembali seperti semula, volume yang tadinya naik akan turun, kemudian otot antar tulang rusuk akan kembali atau relaksasi, volumenya turun, otomatis tekanannya akan naik. Seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian pada saat pernafasan perut, sebenarnya sama dengan pernafasan dada. Dan letak perbedaannya ada pada otot yang bekerja. Saat kita menghirup udara pada pernafasan perut, yang bekerja yaitu otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Kemudian saat udara keluar atau kita menghembuskan nafas, relaksasi otot diafragma atau kembali ke posisi semula. Gambarnya bisa dilihat tadi di atas. Untuk mempermudah kita menghafal, kita juga bisa mempraktekkan sendiri ya. Kita rasakan saat menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, letak perbedaannya ada pada aktivitas otot ya. Diafragma, sedangkan pernafasan dada otot di sini. Saat kita ke atas lagi, ini kan yang bekerja otot antar tulang rusuk. Kalau saat pernafasan perut yang bekerja yaitu diafragmanya. Nah, saat kalian disuruh untuk menjelaskan apa itu inspirasi dan ekspirasi, bisa kita lihat tadi pada proses-prosesnya saat menghirup dan menghembuskan. Ya, bisa dibaca. Kemudian pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pertukaran O2 dan CO2 masih dalam mekanisme pernafasan. Nah, saat oksigen masuk ke dalam paru-paru, oksigen akan berdifusi menuju sel tubuh dan kemudian CO2 menuju darah. Ini yang terjadi ini sudah ada di sel-sel atau jaringan tubuh ya. Berbicara mengenai pernafasan internal atau respirasi internal.
Nah, ini terjadi difusi antara CO2 dan O2 untuk pertukarannya. Pernafasan internal merupakan pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Mengapa sel darah merah? Karena di dalam sel darah merah ada hemoglobin yang dapat mengikat O2 dan CO2. Kemudian untuk pernafasan eksternal terjadi pertukaran gas di paru-paru. CO2 berdifusi dari darah ke alveolus. Kemudian oksigen dari alveolus mengikat hemoglobin di sel darah merah. Nah, lebih gampangnya saat respirasi eksternal, oksigen diikat oleh hemoglobin ke sel darah merah, kemudian dibawa menuju ke sel tubuh melalui kapiler ya. Nah, di sini akan terjadi pertukaran CO2 dan O2 yang dibawa tadi ya. CO2 dari sel atau jaringan tubuh untuk kembali ke kapiler darah dan kemudian akan kembali ke respirasi eksternal, yaitu ke alveolus paru-paru. CO2 plus Hb hemoglobin dibawa untuk ke paru-paru. Nah, jadi hubungannya di sini ya, ini respirasi internal. Kalau internal itu berhubungan dengan sel jaringan tubuh, kalau respirasi eksternal itu berhubungan dengan alveolus di mana oksigen dibawa oleh hemoglobin melalui darah. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita akan membaca penjelasan di bawah ini. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Dalam proses pertukaran gas terjadi secara difusi. Oksigen masuk ke dalam darah yang menyelubungi alveolus. Oksigen di dalam darah diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah untuk diangkut ke seluruh jaringan tubuh atau sel-sel jaringan tubuh. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Sepanjang hidupnya, manusia memasukkan oksigen ke dalam tubuh secara terus-menerus. Manusia tidak dapat bertahan lama untuk bernafas. Berhentinya oksigen dapat merusak atau mematikan sel-sel tubuh. Nah, bisa kita bayangkan saat kita menahan nafas dalam air, pasti akan kesulitan dan ada rasa sesak atau sakit ya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu butuh bernafas. Dan tidak akan berhenti bernafas sampai kita menutup hayat atau meninggal dunia. Nah, perlu di-highlight ini mengenai mekanisme pertukarannya ya. Kemudian saat ada soal hidung dan mulut merupakan organ tempat keluar dan masuknya udara. Manakah organ yang baik digunakan dalam sistem pernafasan? Nah, jawabannya hidung karena terdapat rambut halus yang dapat menyaring debu dan kotoran, terdapat lendir yang dapat menangkap bakteri, virus, dan kotoran. Kemudian saat ditanya mengenai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus itu
terjadi saat oksigen yang masuk ke alveolus meresap ke dalam sel darah merah, kemudian terjadi pertukaran oksigen dan CO2 secara difusi. Oksigen dibawa darah melalui kapiler darah. Nah, ringkasnya seperti ini. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida